Hari ini, sidang vonis terdakwa Yosep Hidayah akan digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1B Subang, Jawa Barat. Kamis 25 Juli pagi, pengadilan masih tampak sepi dan terdakwa serta kuasa hukum belum hadir di pengadilan. Sidang vonis ini dijadwalkan dimulai sekitar pukul 10. Sebelumnya, sidang tuntutan digelar pada tanggal 4 Juli 2024, di mana Yosep dituntut oleh hakim dengan hukuman seumur hidup. Menariknya, saat datang ke Pengadilan Negeri Subang untuk menjalani sidang tuntutan, terdakwa Yosep berteriak dan mengaku bahwa dirinya sebagai salah tangkap oleh oknum penyidik kepolisian Polsek Jalan Cagak. Saya alhamdulillah yakin 100% salah tangkap. Wow. Ya, pengadilan itu ada salah satu oknum berbohong dan berbohong tidak jujur adalah saudara Irlan Zah. Oke. Siapa itu Pak Yosep? Irlan Zah. Irlan itu siapa Pak Yosep? Irlan itu siapa? Oknum dari penyidik di Polsek. Oke. Alhamdulillah. Yakin 100% salah tangkap. Ini bisa saya lihat ada bukti saya ada di rumah. Ini tahu saya sebetulnya ingin ada dengan media, tidak mau di backup dengan media. Media ingin selalu mengikuti sebetulnya. Oknum. Siapa oknumnya Pak? Oknum penyidik di tempat di rumah tidak ini. Atas perbuatannya yang menyebabkan kematian anak dan istrinya, JPU melalui proses pembuktian meyakini bahwa Yosep Hidayah terbukti melanggar pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan penuntut umum adalah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara keji dan sadis terhadap anak dan istrinya. Selanjutnya, dalam surat tuntutannya, penuntut umum menilai tidak ada hal yang meringankan bagi Yosep Hidayah. Yosep Hidayah menyatakan bahwa ada kejanggalan dan kebohongan dalam proses penyidikan kasus tewasnya istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, sehingga dirinya dituntut hukuman seumur hidup. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Rohman Hidayat mengaku tidak kaget dengan tuntutan jaksa. Sejak awal perkara ini, teman-teman media juga tahu bahwa ada banyak hal yang dipaksakan dan tidak heran pula apa yang disampaikan di dalam tuntutan tadi ya hampir mengutip apa yang ada di dalam BAP, bukan dalam fakta persidangan. Banyak hal yang sebenarnya menjadi fakta persidangan, makanya nanti kita cocokkan fakta persidangan versi jaksa, fakta persidangan menurut kami maupun menurut majelis hakim. Alat bukti yang diperlihatkan juga tetap bersikeras mengatakan ada golok yang sampai hari ini golok itu tidak pernah ada. Itu satu. Kedua, bahwa tadi kalau teman-teman mendengar bahwa ada berubahnya golok menjadi stick golok itu dalam keadaan yang menurut saya sulit diterima oleh pihak kami gitu kan. Tapi jujur terhadap tuntutan ini kami tidak kaget. Justru kami merasa kalau memang yakin dengan apa yang didakwakan 340 kemudian terbukti 340-nya, kenapa tidak hukuman maksimal? Padahal kan kalau tadi dengan teman-teman dengar rangkaian tuntutan itu, tidak ada hal yang meringankan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghargai itu karena memang sudut pandang mereka harus seperti itu. Tidak akan pernah jaksa menuntut bebas, lepas, rendah. Dia akan melakukan yang terberat. Karena keputusan mengenai sebuah perkara itu bukan tuntutan, itu hanya sebagai landasan nanti kami membuat pembelaan dan hakim akan mempertimbangkan itu menjadi sebuah keputusan. Jadi buat saya no problem. Tadi Yosep sempat bilang korban salah tangkap itu? Ya kalau di luar, ya memang dari awal juga sampaikan seperti itu. Bisa dibayangkan bahwa ada banyak BAP yang terutama saksi-saksi adecat lah yang di BAP itu kan jelas-jelas mengakui di bawah tekanan. Ya. Bagaimana BAP yang dibuat dalam sebuah tekanan kemudian diadopsi menjadi dakwaan, kemudian diadopsi menjadi sebuah tuntutan, ya akhirnya seperti ini.
sampai kapanpun jaksa akan mengamankan P21-nya dari kepolisian sampai menjadi dakwaan, sampai menjadi tuntutan. Kalau mereka soal penangkapan ya Pak Yosep akan masih seperti itu sampai kapanpun juga. Karena sampai hari ini polisi tidak mengejar baju hitam dengan lengan abu tadi yang disampaikan, yang ada 2 DNA asing termasuk DNA yang ada di dalam karpet mobil. Itu tidak dikejar oleh kepolisian hari ini. Padahal Kapolri berhari-hari yang lalu menyampaikan bahwa pendekatan scientific crime investigation itu kan harus diutamakan. Tapi buktinya hari ini, ya kan? Jadi lebih mendengarkan sebuah pengakuan saja tanpa didukung alat bukti yang lain. Bahkan alat yang digunakan sampai hari ini pun gaib. Bagaimana Pak Yosep sendiri menerima? Apalagi kalau misalnya nanti diperlihatkan luka yang diderita oleh korban, tidak ada bekas golok gitu. Tapi kan kalau rangkaian peristiwa tadi seolah-olah memang golok itu ada. Nah kemudian keduanya bahwa tadi disampaikan juga rangkaian peristiwa pasal 5556-nya ada turut sertanya. Di dalam persidangan ini juga sudah sampaikan bahwa hari itu ada 2 orang teman menemani. Kemudian tetangga-tetangga Bu Mimin sudah menjelaskan posisi Pak Yosep pulang. Posisi Pak Yosep menurut tadi dalam tuntutan di 2140 itu dari pecel lele ke TKP itu dibantah dengan keterangan Pak Ujang yang saksi-saksi Adecat yang bertemu dengan Pak Yosep pada saat waktu yang sama. Bagaimana Pak Yosep ada dalam 2 saat bersamaan? Ya sekarang tinggal berhitung. Majelis hakim percaya tersangka yang sudah ngebohong atau orang yang ada di luar dan disumpah. Itu satu. Bahkan itu banyak saksi-saksi itu sudah diperiksa di Polres sebelumnya tapi tidak dimasukkan dalam berkas perkara di Polda Jabar. Pak Yosep, gimana hasil tangkapannya Pak Yosep? Bohong semua. Gimana yang sebenarnya Pak Yosep? Bohong semua. Hidup gimana Pak Yosep? Tidak ada yang sesuai satupun. Tidak ada yang sesuai ya? Yang ada. Nanti saya Tadi putusannya seumur hidup? nggak apa-apa. Ketawain.